masih ada chat dari penasihat hukum ya. Ada saksinya? Ya. Berapa orang? 3 orang. Ada chat 3 orang? Enggak, ada chat satu kali 2. Oh, ya. Silakan dihadirkan saudara. Silakan saudara penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, izin untuk bertanya kepada beliau Pak Adamuddin. Menurut catatan kami, saksi itu pernah berkolaborasi atau berinteraksi dengan klien kami dalam masa-masa 2011 sampai 2017. Anda sebagai advisor dan klien kami sebagai consumer. Bisa saudara menceritakan selama kurun waktu itu apa saja yang saudara alami? Saya menyampaikan terkait dengan supervisor dalam pembinaan pembangunan selama 20 hari korban kerja, kemudian Pak Yang Jaya sebagai penasihat. Saya dilibatkan di dalam penyusunan dokumen RPJMD periode pertama, kemudian periode kedua sampai hari ini. Termasuk yang sekarang masih dilibatkan dalam penyusunan dokumen pidana. Nah, kemudian memang sejak dari awal kedua dan sampai hari ini kita bisa membedakan misalnya terkait dengan bagaimana proses perencanaan perjalanan kemudian implementasi apa yang direncanakan. Itu yang kami jelaskan. Dari beberapa tahun yang awal dan kemudian sampai 2002 dari dokumen perencanaan yang kita sebutkan kemudian memang menjadikan berupa kerja sebagai partner terberat beliau selama 10 tahun berturut-turut. Kenapa? Karena memang sistematis di dalam proses perencanaan yang terukur, jadi tidak ada satupun yang yang dikerjakan itu tidak terukur dengan baik. Dan itu ternilai, artinya melihat dokumen perencanaan apakah menjawab atau tidak, nanti dari sisi akuntabilitas itu evaluasi di akhir tahun, kemudian nanti di LKPJ Bupati, kemudian nanti di laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun berjalan. Dan hasilnya juga misalnya setiap tahun itu ada penilaian perencanaan pembangunan yang berimplementasi dengan baik itu melalui penilaian LKPD. Jadi ada Bappenas itu melakukan penilaian terhadap perencanaan pembangunan terbaik se-Indonesia, Bupati se-Indonesia. Nah kemudian itu melalui Provinsi Provinsi Riau. Dan saya di sana juga kebetulan sebagai tenaga penilai independen yang direktur oleh Bapeda Provinsi untuk menilai kabupaten kota terbaik di Riau dan siap memang selalu menjadi yang terbaik. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Jadi dalam kurun waktu itu Bapak terlibat langsung ke skip. Selama Bapak terlibat berinteraksi dengan yang bersangkutan ini, adakah beliau ini mengeluarkan semacam ID original dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Siak ini? Ya, makasih Pak. Dia begini, seorang bupati itu kan hanya ingin visinya terwujud. Bagaimana cara mewujudkan visi itu nanti diterjemahkan dalam misi. Kemudian bagaimana nanti visi terwujud itu tanggung jawab Bapeda. Karena nanti yang akan mendesain rencana itu supaya itu bisa terwujud itu semuanya Bapeda. Nah jadi kalau tanggal Bapeda yang tidak bisa menerjemahkan visi-visinya bupati itu tidak akan mungkin visi tercapai. Dan alhamdulillah yang disampaikan itu bahwa selama periode memang apa yang dilakukan itu tidak ada satupun kinerja yang berstatus kinerja rendah. Karena kan di penilaian kinerja itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, kemudian ada sangat tinggi, dan ada yang melampaui. Itu yang terjadi. Sejak prestasi spektakuler semenjak terdakwa menjadi kepala Bapeda Siak dalam waktu jadi kepala Bapeda Siak. Beberapa memang yang tadi yang visinya bupati, yang beliau mengeksekusi terhadap misi itu diantaranya sampai tadi sektor pertanian, sektor ekonominya, kemudian sektor pariwisata, kemudian termasuk misalnya terkait dengan pemenuhan minat baca menyediakan perpustakaan di setiap desa itu dengan buku-buku yang ada di sana adalah berdasarkan provinsi daerah, provinsi makanya itu yang terkait dengan itu. Kemudian
yang beliau lakukan adalah bagaimana misalnya OPD itu berjalan oleh track terhadap apa yang sudah direncanakan tadi, itu bagi target. Ditargetkan sama beliau bahwa ini besok harus selesai. Nah kalau tidak selesai mau ditunggu. Nah itu yang menjadikan kami sebagai advisor itu juga menyenangkan bagi kami, artinya tidak membuang waktu kami untuk untuk membuat dokumen perencanaan yang terbaik. Oke, saya lanjutkan. Sebagai advisor, saksi itu mengetahui apa planningnya, apa pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya. Menurut saksi, dari sekian planning atau sekian proyek yang dikerjakan atau yang direncanakan oleh terdakwa ini sebagai ketua manusia, ada nggak yang gagal? Ini bukan untuk menilai. Ya, karena beliau advisor. Jangan menurut dia, faktanya. Ya, faktanya ada nggak yang gagal? Kalau menurut saksi berarti kenapa? Yang disampaikan bahwa selama saya membantu sebagai advisor, alhamdulillah nggak ada. Tidak ada yang gagal. Saya lanjutkan ya saksi ya. Ini tentang keuangan. Ini saksi mendengar juga tentang keuangan, laporan keuangan dan segala macam. Selama terdakwa menjadi kepala Bapeda Siap dalam kurun waktu yang kurang lebih 7 tahun, 6 tahun, ada nggak saksi mendengar masalah keuangan di Bapeda Siap? Terkait keuangan, tadi yang disampaikan bahwa dia terukur. Jadi tidak ada belanja atau yang dianggarkan dalam RPJMD kemudian dibelanjakan di luar dari itu. Gitu ya? Ya. Terukur ya. Yang saya tanyakan juga mungkin lebih real. Ada nggak terjadi permasalahan sebelum ini, sebelum perkara ini? Nah, misalnya masalah keuangan, ditemukan kejanggalan-kejanggalan segala macam. Pernah mendengar atau tidak? Tidak pernah mendengar. Kemudian setelah terdakwa tidak lagi menjadi kepala Bapeda Siap, apakah program-program itu masih berlanjut atau tidak ada lagi atau bagaimana? Yang beliau rancang dulu, yang bisa kita rancang dulu, kemudian ada yang masih berjalan tapi tidak optimal, dan bahkan ada yang sudah tidak jalan. Jadi setelah beliau tidak lagi menjabat, tidak optimal lagi gitu? Tidak optimal lagi. Mungkin lebih detail lagi, apakah sejak beliau ini tidak lagi menjabat sebagai kepala Bapeda Siap, apakah masih ada atau tidak ada lagi penghargaan atau prestasi yang spektakuler dari oleh Bapeda Siap? 2 tahun terakhir terkait dengan perencanaan pembangunan tidak lagi. 2 tahun terakhir tidak ada lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi. Oke, saya kembali ke cerita tadi tentang Anda sebagai pansel yang tanya rekan kami tadi. Apa kira-kira skor-skor yang menonjol dari beliau ini? Tadi mungkin saksi terlalu general. Saya ingin poin per poin. Kira-kira skor yang menonjol bagi beliau ini apa? Begini, kita kan biasanya di pansel itu bertanya terkait dengan bagaimana merealkan apa yang direncanakan. Karena memang sekda itu kan kalau dianggap misalnya dia eksekutor, dia eksekutor. Nah itu pertanyaan kita adalah ketika ada dokumen perencanaan, bagaimana Anda mengeksekusinya? Apakah bisa misalnya tepat waktu, kemudian tidak ada pengurangan kinerja dan sebagainya? Dan itu kita dapatkan hanya dari beliau. Nah, seperti apa skor tadi? Tadi ada saya dengar satu poin Ya. bahwa cepat mengambil keputusan. Ya. Yang lain kira-kira? Ya. Misalnya begini Pak, terkait dengan merealkan atau mengeksekusi apa yang sudah direncanakan, memang yang paling ideal itu adalah kalau di SIA itu adalah termasuk misalnya bidang pendidikan. SIA adalah salah satu kabupaten yang bisa meraih pendidikan dasar itu cepat 9 tahun di atas rata-rata provinsi ya. Ya, saya terakhir pertanyaan ini. Kira-kira apa saja program beliau ya terdakwa ini selama menjadi kepala Bapeda Siap atau bekerja di Siap sebagai PNS? Apa saja prestasi beliau atau planning beliau, perencanaan beliau yang sifatnya harus ini?
fokus ini. Itu Pak yang disampaikan tadi bahwa di sektor pertanian sudah dijelaskan, sektor pariwisata tadi sudah, kemudian yang sektor sosialnya yang pendidikan tadi sudah, kemudian yang sektor terkait dengan apa namanya keagamaan diantaranya adalah zakat. Jadi Gimana zakat? ya, Jelaskan tadi. yang zakat memang polanya adalah bagaimana mensupport anggaran yang zakat itu terhadap biaya-biaya sosial tadi, misalnya yang pendidikan yang tidak tercover 20% terhadap PBB tadi, ketika PBB yang 20%, tapi masih dia sudah tidak tercover, itu memang solusinya dari zakat. Itu makanya pola perencanaannya itu terkolaborasi dengan dokumen perencanaan lain. Itu usul dari Bapeda ya? Iya, betul. Karena Silakan saudara penuntut umum yang sudah tanya yang diulangi ya. Saudara saksi ya, ini menurut penuntut umum bahwa ada fakta. Nah, saudara kan yang ini sebagai saksi fakta. Untuk penuntut umum ada fakta bahwa ada pemotongan PPD mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 ya, di kantor Bapeda kompetensian yang dilakukan oleh terdakwa ini, saudara tahu atau tidak? tidak. Tidak tahu. Pokoknya setelah ada Iya. Dari artinya saudara tidak mengetahui ya, fakta seperti itu saudara tahu ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada pengadaan ATK di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ya, di mana pengeluaran uang negara lebih besar daripada ATK yang dibayarkan atau ATK yang ada. Itu saudara mengetahui itu tidak? Tidak mengetahui. Kemudian ada pengadaan makan minum ya di sama di Bapeda kompetensian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ya, kemana pengadaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan misalnya dalam peraturan Menteri Keuangan, saudara tahu tidak? Tidak tahu. Bapak Mas Tijur, saksi tadi saksi yang menerangkan bahwa karena saking prestasinya Kabupaten Siak tersebut, kabupaten lain pun ada yang berkunjung ke Kabupaten Siak. Salah satunya Kabupaten Bantaeng. Bantaeng ini berprestasi juga nih, saksi. Bantaeng salah satu kabupaten yang ada di wilayah Sulawesi, wilayah timur yang terbaik. Terbaik kan? Ya. Siapa bupatinya waktu itu? Pak Nurdin Abdullah. Sekarang di mana Pak Nurdin Abdullah, saksi? Nggak tahu. Itu nggak relevan juga itu ya. Cukup. Itu apa itu pertanyaan majelis? Cukup ya. Saudara. Apakah diskresi itu boleh dilakukan untuk seorang pejabat, karena selalu disampaikan Wah, jangan itu. tidak lagi yang maksudnya Nggak bisa ini Ya, saksi oke. fakta bukan saksi. karena pemimpin di sini, karena pemimpin itu kan dibolehkan dia mengeluarkan diskresi. Silakan. Jangan saudara minta dia berpendapat, ya. Ini saksi fakta. Pertanyaan jangan jawab. Nggak bisa dijawab. Ini saksi fakta. Oke. Pak Andi. Saya juga Pertanyaan mengenai fakta, silakan. fakta saja. Di dalam APBD itu dianggarkan untuk biaya katakanlah untuk NTK, tapi untuk pembuatan stand tidak dianggarkan. Bagaimana menurut saksi? Nggak boleh juga itu pendapat. Pendapat jangan dimintai pendapat. Ini saksi ini tahu itu mana yang dia bisa menjawab, mana yang tidak. Ya, jangan minta dia berpendapat. Ini fakta. Makanya tadi yang saya tanya, tahu nggak dia seperti itu fakta. Ya, nggak ada gitu kok. Silakan saudara silakan tidak dengan keterangan saksi. Cukup, yang mulia. Ya. Sebagai ahli dalam ahli dalam teori ilmu negara ada dikenal tentang adanya teori kewenangan. Ini bisa menjelaskan itu apa aja itu teori tentang kewenangan ini? Baik, terima kasih. Coba dibuka apanya lah kalau tidak mendengar. Itu yang di belakang saya pakai masker ya. Pakai masker. Ada prokes Pak. Baik, terima kasih.
dilihat dari asalnya bahwa kewenangan itu hadir sebagai konsekuensi dari diadakannya organisasi jabatan yang suatu organisasi. Itu konsep yang asalnya itu sudah jadi pendekatan ilmu itu berasal dari konsep pemerintahan yang dipecahkan dalam tiga pasal seperti legislatif dan pemerintahan. Jika konsekuensi dari pembentukan jabatan-jabatan yang konflik dengan upah administrasi negara itu, maka dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara itu juga dalam rangka untuk menggerakkan jabatan-jabatan itu, maka muncul konsep yang kita kenal dengan kewenangan. Nah, kalau dilihat dari sumber kewenangan, tetap umum kita lihat dan sudah dinormalkan dalam undang-undang administrasi pemerintahan ada 3, ada fungsi, delegasi, dan mandat. Kemudian bagaimana kewenangan itu digunakan dalam fungsi-fungsi pemerintahan itu ada kriteria dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu terkait dengan penggunaan kewenangan. Seperti misalnya syarat-syarat sampai sebuah keputusan, apa pembatasan kewenangan, apa seorang pejabat tata usaha negara itu menjadi kehilangan kewenangan, itu secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 kita. Itu yang kita. Oke, dari penjelasan ahli tadi, secara praktek atau implementasi, bagaimana dengan kewenangan sebuah institusi di daerah? Sejauh mana kewenangannya? Apakah juga ada pembatasan atau apakah juga ada aturan tentang kewenangan sebagai instansi di daerah? Baik, dalam kaitan ini, saya ingin memberikan dilihat dalam perspektif ini, teori susunan negara atau unitarisme, konsekuensi dari ajaran desentralisasi, pemerintah daerah dan nasional untuk mengatur dan mengurus kemasyarakatan sendiri, maka dalam pelaksanaan ekonomi dan tugas pembantu itu dibentuklah apa yang kita kenal dalam bahasa sederhana itu sebagai perangkat daerah yang bersumber dari kekuasaan kepala daerah, yang itu didasarkan kepada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan PP tentang pedoman penyusunan organisasi. Nah, apakah misalnya ketentuan-ketentuan di dalam penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30 juga melekat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah tadi. Karena dari aspek berarti kosmologis, undang-undang itu dari aspek pemberlakuan itu berlaku secara nasional, apa yang disebut sebagai jurisdiksi atau teritorial yang kita kenal dengan Oke, Ali menyatakan konsekuensi dari otonomi daerah atau desentralisasi ya, ada perangkat daerah. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif Ali atau ruang lingkup kewenangan sebuah lembaga yang bernama inspektorat? Karena dalam perkara aku ya, ada dihitung kerugian negara oleh inspektorat Kota Pekanbaru. Bagaimana menurut Ali kewenangan ruang lingkup inspektorat di wilayah Kota Pekanbaru atau di daerah saya secara general inspektorat daerah itu bagaimana kewenangannya? Coba Ali mau dijelaskan. Pertama kan dilihat dari sumbernya, biasanya secara administratif sumber-sumber yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan daerah itu maksudnya inspektorat itu biasanya kan diatur dalam bentuk peraturan kebijakan. Dalam ini adalah peraturan kepala daerah dari dalam bentuk peraturan gubernur, bupati dan wali kota itu secara eksplisit diatur. Tapi dalam kaitan dengan ini, pemerintah daerah sebagai daerah otonom, kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat itu melekat pembatasan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kenapa? Karena definisi atau pengertian pemerintah daerah itu kan dibatasi oleh garis demarkasi yang kita kenal dengan daerah otonom. Sehingga di dalam hukum administrasi negara itu kan kita menganggap ketidakmenangan lingkup wilayah, di mana seorang pejabat tata usaha negara itu menjadi kehilangan kewenangan sebagai akibat dari kewenangan itu dilakukan atau diaktualisasikan di luar lingkup kewenangan yang dimiliki. Nah, sehingga kalau itu terjadi,
kasih contoh real. Apakah inspektorat kota Pekanbaru berdasarkan kewenangan sesuai dengan perwaktu tadi itu? Apakah inspektorat kota Pekanbaru punya kewenangan mengaudit secara lembaga? Karena faktanya secara lembaga diminta, bukan personil. Apakah inspektorat kota Pekanbaru berwenang memeriksa atau mengaudit keuangan di daerah lain? Contohnya mungkin di potensial. Bagaimana ahli menjelaskan? Karena tugas pokok dan fungsi dari inspektorat dari dibatasi daerah otonomi atau wilayah dari suatu pemerintahan daerah, maka dia sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pemerintahan daerah di luar lingkup kewenangan yang dia miliki. Kenapa? Karena jelas dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu ada pembatasan kewenangan. Ada pembatasan kewenangan. Itu jelas dari undang-undang ya. Yang didasarkan di doktrin pun juga begitu. Dalam berbagai hukum administrasi negara, kita lihat itu kan semua pakar atau ahli menyatakan ada tiga ya definisi pembatasan kewenangan berdasarkan untuk waktu, kemudian wilayah, kewenangan untuk materi dalam proses politik itu juga yang terkait dengan kewenangan forum. Itu sebetulnya dari aspek politik terkait dengan aspek legitimasi yang secara doktrin ini diaktualisasikan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memang diharapkan sebagai upaya kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam bidang administrasi negara yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi semua tindakan-tindakan administratif ya, bisa diukur ya. Jadi semacam umbrella X ya, termasuk juga dalam sengketa pajak, ya juga dan sebagainya. Bisa dijadikan instrumen sebagai untuk mengukur penggunaan kewenangan kaitan dengan pertanyaan seperti ini. Oke, ahli. Lantas jika seperti yang ahli jelaskan tadi, bahwa telah bertentangan dengan wilayah kewenangan, lantas bagaimana konsekuensinya setelah hasil yang dilakukan atau proses yang dilakukan dengan cara melawan kewenangan itu? Konsekuensinya secara hukum bagaimana ya? Secara doktrin atau secara teorinya bagaimana ya? Jadi kalau itu terjadi, tindakan atau perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai tindakan atau perbuatan menggunakan kewenangan lain yang maksud memberikan kewenangan. Ya, sehingga ada ada akibat hukum ya, ada akibat hukum dari tindakan atau perbuatan yang demikian. Kalau misalnya dari awal dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan itu, kalau saya beranggapan atau berpandangan tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada. Ya. Secara doktrin seperti itu ya. Ya. Oke, Ali, saya lanjutkan. Apakah ada regulasi atau kelaziman dalam ketatanegaraan khususnya dalam bidang administrasi? Apakah dibolehkan adanya perluasan kewenangan? Ya kan? Dibolehkan perluasan kewenangan sendiri? Dan kemudian apakah boleh juga perluasan kewenangan itu dilakukan oleh institusi lain? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena tujuan dari sebuah kewenangan itu berasal dari sebuah sumber, sumber yang dikatakan dengan sumber kewenangan atau asal ya atau tempat ditemukannya kewenangan. Itu tadi ada tiga atribusi delegasi mandat, maka tidak boleh suatu organ atau lembaga negara lain itu memperluas kewenangan dari suatu organ atau lembaga lain. Tidak boleh ya. Oke, Ali kami lanjutkan. Saya langsung kepada sebuah lembaga yang saya sebut tadi, inspektorat, khususnya daerah Kota Pekanbaru atau inspektorat daerah saya sebut. Apakah sebuah inspektorat itu bisa mendeklarasi kerugian negara? Dari histori kan kita jadi perdebatan karena lembaga audit dan terkait dengan ini praktek, maka tadi ada aspek politik hukum ya dalam kaitan dengan ini perdebatan itu. Kalau tak salah kalau di proses Mahkamah Agung itu pernah membuatkan SEMA tahun 2016. SEMA tahun 2016. Ya itu merupakan rumusan dari Kamar Pidana yang menyatakan bahwa yang berhak untuk memberikan kerugian atau mengklaim kerugian keuangan negara itu adalah badan pemeriksa keuangan. Kenapa? Karena BPK merupakan organ yang secara konstitusional itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inspektorat lembaga lain itu hanya boleh melakukan pemeriksaan, itu tidak boleh memberikan kerugian keuangan negara atau mengklaim.
kali saya mungkin agak lebar. Apa yang masuk dengan keuangan negara? Kemudian apa pula itu yang masuk dengan kerugian negara? Mungkin secara general. Terima kasih ya saudara. Di dalam pendekatan ilmu, pendekatan ilmu hukum, itu kan ada yang terkenal dengan pengertian spekulatif. Pengertian spekulatif itu adalah pengertian yang didasarkan kepada bunyi di dalam suatu ketentuan undang-undang. Jadi dijadikan dalam ketentuan undang-undang saya membacakan bacakan pengertian dari itu keuangan negara. Keuangan negara tentu. Nah, kalau kita lihat ini dalam Undang-Undang 31 tahun 1993 itu dinyatakan bahwa keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di pusat maupun di daerah, kemudian berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Itu pengertian stipulatif kalau kita lihat di Undang-Undang itu. Kemudian di Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan secara eksplisit keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara mendukung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu pengertian stipulatif yang berdasarkan bunyi dalam undang-undang tentang pengertian keuangan. Sedangkan kerugian negara atau daerah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena lalai. Itu pengertian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Itu. Saya kembali lagi mungkin merujuk tadi ya, mungkin general. Saya ada ilustrasi ya. Seorang PNS yang gajinya sudah diatur besarannya standarnya. Lalu ketika ketika PNS itu menerima gaji, sebelum diterima gaji, uang itu ditransfer kepada bendahara. Ya, dari pusat itu ditransfer kepada bendahara. Kemudian bendahara mengelola uang tersebut dalam sebuah rekening bendahara. Ya kan, dikelola dalam sebuah rekening negara atau bagian uang sebagai sanksi. Apakah uang yang masih berada pada rekening negara atau bagian uang itu masih disebut uang negara atau apa itu posisinya ketika itu? Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat dari aspek ini di dalam administrasi negara ya, public domain dan private domain. Jadi uang negara itu kan sebetulnya public domain. Karena ada ada fungsi organisasi uang negara itu dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Gaji itu kan hak aparatur sipil negara yang fungsi-fungsi negara yang itu bersifat legal. Termasuk juga hak lain yang sah dan digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ditanya misalnya terkait dengan ilustrasi yang disampaikan oleh saudara PH tadi, apa sebetulnya garis demarkasi antara uang negara dengan bukan uang negara, maksudnya dia berubah ya dari public domain ke private domain itu ketika syarat-syarat yang menjadi dasar untuk pencairan uang negara itu ditransfer ke aparatur negara yang itu, maka ketika itu sebetulnya sudah berpindah ya dari public domain ke private domain. Oke, tadi saya tertarik dengan keterangan tentang private domain dengan public domain yang menjadi demarkasi gitu ya, limitatif batas posisi yang mana uang negara dengan
yang mana menjadi tidak uang negara lagi. Saya kasih contoh real dalam perkara inkasu ini. Dalam sebuah perjalanan dinas, beberapa ASN, saya contohkan satu ASN saja, uji petik namanya si A. Sebelum melakukan perjalanan dinas, ya kan, ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar honorarium dan jasa. Itu ada dalam peraturan bupati tentang besaran perjalanan dinas pada wilayah tertentu, pada tempat tertentu dan pada lama waktu tertentu. Dalam perjalanan dinas itu ternyata dalam perkara yang sebagian besar dalam perkara inkasu itu, ASN itu terlebih dahulu memakai uang pribadinya sendiri. Anggaplah bahwa perjalanan itu nilainya adalah 1 juta. Anggaplah 1 juta. Tapi dalam perjalanan dinas itu dipakai uang pribadi sendiri dulu oleh si ASN. Setelah dia berbalik, setelah selesai melakukan perjalanan dinas, barulah semua syarat-syarat diserahkan kepada negara yang punya hak untuk memverifikasi, termasuk bagian keuangan. Artinya apa? Negara berhutang kepada si ASN. Nah, yang saya tanyakan sesuai dengan keterangan ahli tadi tentang public domain dan private domain, tentang keuangan negara, tentang demarkasinya tadi, batas tadi. Apakah ketika syarat-syarat untuk pencairan SPJ, ketika syarat-syarat untuk pencairan SPJ telah disahkan melalui verifikasi oleh bendahara atau keuangan, apakah di sana sudah terputus? Sudah ada demarkasi tadi, keuangan negara dan keuangan privat? Iya, sudah saya sampaikan tadi ketika syarat-syarat administratif dari kementerian yang terkait dengan pencairan anggaran keuangan negara itu yang dibayarkan kepada ratus penyelenggara itu, maka ketika itu sebetulnya sudah bermetamorfosis dari publik domain itu ke private domain. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi, bukan ketika uang diserahkan ya? Bukan. Syarat-syarat administratif. Oke, sebenarnya cukup. Izin Tuan. Baik, tadi saksi beberapa kali saya dengar mengutip Undang-Undang 30. Ahli. Mengutip Undang-Undang 30 tentang pencairan. Satu yang sangat menarik dari saya, isi undang-undang ini dikaitkan dengan klien kami adalah masalah diskresi. Apakah menurut ahli seorang pejabat eselon 2 yang daerah otonomnya dan ketua Bapeda, dia punya diskresi tidak? Contohnya ada kegiatan, tetapi tidak ada dianggarkan. Di sana diperlukan diskresi. Ya. Menurut ahli ini berhak tidak mengeluarkan diskresi? Baik ya, saudara Presiden itu sudah secara teoritis kan kemunculan diskresi awal itu kan sebagai konsekuensi dari perkembangan ajaran tugas dan tanggung jawab negara. Ya. Karena fase akhir dari perkembangan tugas dan tanggung jawab itu kita kenal dengan konsep pembangunan fungsi. Jadi penggunaan diskresi itu kan digunakan dalam hal ketiadaan aturan atau yang dikatakan tidak bebas. Kenapa? Karena di dalam administrasi negara itu dia tidak dibatasi oleh asas bebas. Ya, sehingga kalau ditanya tadi apakah seorang pejabat eselon 2 itu punya kewenangan untuk diskresi, melekat kewenangan itu. Nah, cuman apakah penggunaan diskresi itu sesuai dengan maksud adanya diskresi itu kan tergantung dari case konkretnya. Kenapa? Karena maksud dari penggunaan diskresi itu mesti harus dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Artinya apa? Ada kepentingan publik. Tidak boleh di dalamnya itu ada moral hazard, tidak boleh di dalamnya itu ada konflik interest. Ya, sepanjang hal tersebut clear dan clear penggunaan diskresi itu, maka itu masuk dalam kualifikasi. Baik, saya ingin mengkonkretkan dengan sebuah contoh. Klien kami adalah seorang ketua Bapeda. Dalam kesehariannya itu dia memerlukan dana, misalnya menjamu tamu, ikut event-event tertentu yang di dalam antipanya tidak ada. Yang bisa kita pahami ya. Terkait dengan pertanyaan dari rekan saya ini,
ini ada linknya. Saya melakukan perjalanan dinas di kantor Bapeda. Saya memakai TPA. Saya berangkat dulu dengan biaya pribadi saya. Kemudian setelah saya kembali, saya amprahkan seluruh bertanggung jawab administrasi. Itu diverifikasi oleh bendara. Kemudian bendara menyatakan clear, oke, ada green light untuk dapat dibayar. Setelah tersedia dananya, kepada saya diberikan uang harian sesuai dengan aturan. Tetapi karena ada yang menurut orang itu ada perintah atau arahan bahwa uang perjalanan dinas yang diterima itu harus dipotong 10%. Yang saya tanyakan adalah ini uang perjalanan dinas yang dipotong 10% tadi sudah ahli jawab itu adalah bukan uang domain publik, tapi sudah bergeser kepada private interest. Jadi uang saya dipotong 10% digunakan oleh pejabat yang punya diskresi untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan yang tidak ada di dalam IPA, yang secara kasat mata diketahui oleh orangnya. Apakah itu boleh? Boleh sepanjang tadi ya, sepanjang penggunaan diskresi itu tidak mengandung konflik kepentingan atau melaksanakan kepentingan. Nah, kemudian juga perlu disampaikan ya, ini pengalaman saya juga sebagai seorang ASN, dosen yang berstatus sebagai itu sebetulnya satu yang lazim digunakan atau jamak dilakukan beberapa perjalanan dinas, kemudian dinas ke kantor untuk ini terkait biasanya awal tahun anggaran berwisata dipakai ke administrasi belum selesai atau dipakai dulu uang pribadi. Maka kan lakukan administrasi negara tidak dikenal dikenal asas-asas umum pemerintah yang lain. Sepanjang misalnya pengembalian uang itu didasarkan kepada asas pengharapan yang wajar. Jadi dalam artian tidak ada kelebihan dari apa yang menjadi hak seorang aparatur sipil negara, seorang administrasi itu sebagai sesuatu yang dibenarkan. Dan kemudian kalaupun misalnya mau ditarik pada aspek yang lebih filosofis, kalaupun misalnya kita terkait dengan aspek pertanggungjawaban, karena terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, apakah tindakan atau perbuatan yang demikian itu masuk dalam kualifikasi menginsel atau tidak? Kenapa? Karena dalam hukum di dalam pendekatan teori hukum untuk mengkualifikasi sifat jahat. Kenapa saya buka sedikit teori hukum? Karena kebetulan di sebuah itu saya ngajar, meskipun di S1, B1 tata negara dan administrasi negara. Kalau ditarik ke aspek yang bersifat teoritis, ya, untuk mengkualifikasi suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau delik. Ya, ada doktrin relativistik bahwa suatu perbuatan itu jahat, ya, tapi memang lahiriahnya jahat. Gitu. Jadi seperti misalnya pembunuhan, ya, seperti misalnya pencurian, itu kan nilainya universal. Dimanapun ya, perbuatan pembunuhan, dimanapun perbuatan pencurian, itu tetap dikualifikasi sesuatu perbuatan yang tercela. Ya, tapi kalau tadi misalnya terkait dengan aspek pemotongan anggaran yang itu merupakan privat domain, ya, karena sudah menjadi hak dari aparatur sipil negara, apakah itu masuk dalam kualifikasi manusia atau tidak? Saya tidak berani menyimpulkan. Silakan saudara PH, jadi satu yang mulia menilai tindakan atau perbuatan itu dari sifat ketercelaan. Saya kira itu. Tapi yang pasti ahli berpendapat bahwa diskresi ada di tangan. Diskresi tapi bersyarat. Bersyarat. Baik. Tadi ketika rekan saya bertanya, ahli sempat mencoba mengingatkan kami terhadap skema tahun 2016 bahwa BPK secara organ konstitusional yuridis dialah yang paling berhak melakukan audit terhadap semua instansi. Pendapat ahli bagaimana? Ini ada inspektorat kota mengaudit di luar kewenangan wilayahnya. Padahal sudah ada audit BPK yang menyatakan ini WTP. Mana yang mau dipakai? Sesuai dengan pendapat itu, saya terdahulu ya, kalau diukur tindakan atau perbuatan itu dari pembatasan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam doktrin Undang-Undang 32 2014, maka tindakan atau perbuatan itu masuk dalam kualifikasi melakukan kewenangan.
kalau itu diaudit oleh inspektorat. Apalagi kalau diukur dengan surat edaran Mahkamah Agung yang tahun 2016 itu yang secara eksplisit menyatakan menentukan kerugian dan manajemen itu kewenangan BPK. Kenapa kok demikian ya politik hukum dari kekuasaan kehakiman untuk menentukan kewenangan kepada BPK? Ini kan terkait dengan aspek independensi dalam proses pelaksanaan audit dan human resources ya, para auditor yang melakukan audit itu karena ini kan terkait dengan aspek kebenaran material, karena untuk menentukan kerugian itu kan terkait dengan angka-angka. Ya, angka dalam filsafat hukum itu kan untuk diasosiasikan sebagai kepastian. Ya, jadi untuk sampai pada suatu kepastian itu mesti harus dilakukan juga dengan metodologi yang benar. Maka dari sisi sumber daya itu, pada pemeriksaan keuangan dari sisi organ dia lebih independen, maka ada yang menempatkan cabang tempat yaitu kuasa negara sebagai fungsi auditif, meskipun umumnya menempatkan dana eksekutif. Ya. Nah kemudian dari aspek sumber daya yang ada di lembaga itu kita lebih memenuhi kualifikasi untuk melakukan. Baik, saya ingin meminta pendapat ahli tentang ketegasan. Kalau pada suatu saat saling berhadapan, ini hasil BPK, ini hasil inspektorat, tidak pula inspektorat kabupaten yang bersangkutan, hasilnya saling bertentangan. Kemana ahli berpendapat? Kalau kategorisasi, kalau kategorisasi auditnya itu sama rutin misalnya investigasi dan investigasi, maka kewenangan untuk yang harus kita perlukan itu adalah audit yang dilakukan oleh pemeriksaan. Artinya apa kalau misalnya dalam audit rutin tidak ditemukan, kemudian aparat penegak hukum misalnya menduga ada tindak pidana di dalamnya, maka mekanisme yang dilakukan itu meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, bukan organ lain. Baik, saya ingin memastikan bahwa jika berhadapan dua hasil audit antara tim inspektorat dengan hasil BPK, tadi kan ahli menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh inspektorat Kota Pekanbaru secara formal tidak berwenang berdasarkan peraturan Perda dan peraturan wali kota, karena dia melewati batas kewilayahannya. Itu tadi saya tangkap. Sekarang kita bicara soal materi data. Ya. Audit dari inspektorat menyatakan pengeluaran X sebesar 1 sekian miliar. Padahal pengeluaran X itu adalah uang yang dipotong secara private domain. Apakah ini kesalahan itu tidak? Ya mestinya harus ada pemisahan. Yang merupakan uang negara, mana yang private domain. Maksudnya sejak semula para auditor itu harus menjelaskan standingnya. Uangnya adalah domain uang domain ini private domain. Ya harus dipisah. Harus jelas ya. Terakhir, tadi sama-sama saya mendengar bahwa setelah saya selaku bendahara memverifikasi semua amplop orang yang melakukan perjalanan dinas, di saat itu beralihlah dari public domain kepada private domain. Saya menghubungkan dengan kenyataan dalam pemeriksaan ahli dalam pemeriksaan saksi yang kami alami. Ternyata rata-rata pemotongan itu dilakukan oleh bendahara setelah yang bersangkutan menerima secara utuh uangnya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan kami kepada orang yang berusaha, dia menyatakan ini uang itu uang siapa? Ya uang saya yang dipotong, bukan uang negara. Apakah kenyataan-kenyataan dalam persidangan itu sejalan dengan pemikiran ahli? Ya, tetap saya katakan bahwa itu sudah merupakan dengan kita. Jadi tidak ada kaitan dengan public domain atau otoritas negara. Terima kasih. Barangkali di sini kami menjelaskan ahli tadi menyampaikan bahwa
sekarang gini, barangkali itu mungkin terhadap audit yang bagaimana? Kalau ahli jelaskan audit, mungkin audit terhadap daerah sendiri ya, audit rutin gitu mungkin ya. Semua audit bagaimana? Semua seperti itu. Nah, jadi kalau terhadap audit perhitungan kerugian keuangan negara, bagaimana ya? Digunakan. Bisa tidak dilakukan oleh inspektorat? Karena dia tadi masuk dalam kualifikasi pembatasan, maka audit dalam inspektorat itu khusus pada daerah pondok di mana inspektorat itu digunakan. Termasuk dari untuk BPKKN untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Karena begini, karena kan kita ini ada di kita juga ini sudah itu kan ada putusan MK nomor 31 tahun 2012 bahwa menyatakan bahwa boleh saja inspektorat BPKKN atau bahkan pihak lain yang memiliki kewenangan yang dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Itu bagaimana Adi bisa menjelaskan? Ya, untuk melakukan mereka untuk apa? Menghitung itu boleh, tapi untuk apa? Kerugian keuangan negara itu tetap kewenangan itu ada pada BPK. Nah ini kan makanya saya sampaikan ini ada putusan MK. Iya. Itu pendapat aku. Dan itu dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung tahun 2016. Jangan lalu dipaksakan. Apakah misalnya saya salah tafsir terhadap putusan itu sudah bisa semua? Ya, itu kita menilai. Kemudian kami lanjutkan ini terkait dengan diskresi, ya kan? Tadi saudara Ali mengatakan bahwa diskresi itu harus dilakukan dengan syarat, ya kan? Sekarang saya mau menyampaikan bahwa diskresi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk mengatasi keadaan-keadaan yang konkret itu begitu ya menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Menurut Ali boleh tidak melakukan diskresi itu tapi bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, Tidak boleh. Tanya saya sampaikan. karena itu apa? Kebijakan bebas, maka di situ ada ruang bagi kita melakukan apa mengatasi situasi dan kondisi konkret itu seorang tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan diskresi. Tapi diskresi itu dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya. Jelas. Jelas ya. Nanti saya sampaikan fakta seperti ini. Ada pengeluaran uang negara ya yang disesuaikan dengan DIPA. Katakan 10, DIPA-nya 10 nih, DIPA 10. Kemudian dibayarkan untuk penggunaan barang, ya, untuk pembelian barang sebanyak 5. Sisa 5 daripada uang yang dikeluarkan tadi. Kemudian uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan atau kemudian digunakan untuk kantor. Itu menurut saksi boleh atau tidak? Menurut ahli boleh atau tidak? Yaitu menggunakan kewenangan maksud menggunakan kewenangan lain dari maksud. Nah, itu yang saudara katakan tadi ya. Itu terjadi. Nah, jadi menggunakan lain daripada maksud diberikan kewenangan itu ya. Saudara ahli ada di sini selaku ahli tata negara, Administrasi negara. administrasi negara. Yang pertama, tadi saudara mengatakan bahwa perhitungan kerugian negara itu hanya BPK yang melakukan, yang bisa melakukan itu berdasarkan apa kan? Dengan kerugian. Ya berdasarkan Saya cara mengalu. nomor berapa? 2016 nomor saya buka. Kita hasil rumusan kamar pidana. Oke, saya bacakan di sini putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 31. Oke, bunyinya saya bisa. Tadi kan sudah diapakan nanti sama saudara. Sudah dikatakan sudah pertanyaan aja lah. Saudara ahli bisa membedakan antara audit dengan perhitungan kerugian keuangan negara. Kan tadi saudara jelaskan bahwa audit itu hanya bisa dilakukan di wilayah masing-masing inspektorat yang ada. Sekarang saudara jelaskan perbedaan antara audit yang dilakukan yang rutin dengan permintaan perhitungan kerugian negara jika ada permintaan dari aparat penegak hukum. Ya kalau apapun perkebunan keuangan negara itu kan terkait dengan dasarnya sebelum itu tidak audit itu. Dan itu kan terkait dengan audit yang dilakukan tahunan. Karena di dalam undang-undang keuangan negara itu ada asas tahunan pengelolaan uang negara itu dilaksanakan dalam tahun. Kita setiap hari tahun dari ini penggunaan keuangan itu dilakukan proses audit dan dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap undang-undang.
Terus kalau ada permintaan perlindungan, Dia investigasi. Investigasi. Artinya apa? Dia tidak kalau dalam proses pencarian kebenaran itu dia verifikasi tidak legalisasi. Yang verifikasi itu artinya apa? Semua pihak terkait dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam lingkungan pemerintahan daerah itu harus dilakukan audit dan pemeriksaan dari verifikasi. saudara jelaskan apa saja kewenangan dari inspektorat untuk melakukan audit, apa saja, apa saja. Secara ini saya tidak ini ya, tapi biasa dilihat dari aspek administrasi negara kan terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang itu biasanya diatur dalam peraturan wali kota yang merupakan turunan dari Perda tentang hak. Bisa dilihat di situ. Itu dikeluarkan dari Perda ke peraturan yang ada pusat dulu ya, yang pusat dulu jadi dikeluarkan dalam perda atau perda ya. ya. Jadi sekarang terkait saudara tadi menyatakan karena BPK ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah di inspektorat itu ada ahlinya? Ada. Ya. Cukup majelis, dulu mungkin ada yang bisa disampaikan, teman-teman. Ali, terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir untuk memberikan keterangan perkara ini. Walaupun langsung saja tadi ya, bahwa dalam perkara aku secara formal JPU mendalilkan bahwa dasar JPU menunjuk Inspektor Kota Pekanbaru untuk mengaudit kerugian negara untuk melakukan investigasi pada kerugian negara pada Bapeda Indonesia adalah berdasarkan putusan MK 21 tahun 2012. Itu dalil formalnya JPU. Maka secara verbal juga tadi dalam pemeriksaan saksi sebelum ahli, pemeriksaan ahli sebelum ahli imigrasi juga dari JPU juga masih menekankan bahwa mereka berdasarkan pada putusan MK nomor 31 PUU 10 2012. Yang ingin saya tanyakan kepada ahli, apakah betul seperti itu bunyi putusan seperti bunyi putusan PUU 31 2012 itu, bahwa lembaga kejaksaan bisa punya kewenangan untuk menunjuk sebuah inspektor Kota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan pada daerah lain? Mohon ahli penjelasannya. Baik, terima kasih. Izin, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, mana putusan nomor 31 PUU 10 Romawi 2012 tanggal 23 Oktober 2012. Nah, bahwa putusan ini berawal dari dilakukanlah judicial review pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Lalu undang-undang ini atau putusan ini memperluas, artinya memperluas kewenangan KPK dalam menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Di mana di sana bahwa KPK dapat melakukan atau berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam menghitung kerugian negara. Nah, bahkan dalam putusan itu juga artinya bahwa KPK juga dapat menghitung sendiri, dalam artian bahwa KPK dapat meminta ahli, kemudian meminta bahan kepada Inspektorat Jenderal, bahan tentang kaitan dengan kerugian negara. Nah, jelas kalau kita lihat bahwa putusan MK nomor 12 ayat 31 PUU 10 Romawi tahun 2012 itu jelas bahwa itu merupakan perluasan daripada kewenangan KPK.
Nah, yang saudara tanyakan kepada saya, apakah itu merupakan kewenangan jaksa? Tentu bahwa awal daripada putusan ini yang diuji adalah undang-undang KPK, bukan undang-undang kejaksaan. Nah, tentu ruang lingkup itu berada pada KPK yang diberikan keluasan di dalam untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga KPK yang diberikan leluasa untuk menghitung kerugian negara, di samping bisa dilakukan sendiri, kemudian juga KPK bisa berkonsultasi dengan BPK atau BPK. Bentar. Pas duduknya agak sopan ya Pak ya. Pakai masker. BPKP maupun BPK. Nah, di sini artinya juga dapat meminta berkoordinasi dengan instansi lain. Jadi jelas bahwa putusan MK nomor 31 ini merupakan kewenangan dari KPK. Oke, tadi Ali mengatakan bahwa yang diuji di situ ya, sebagai PU uji undang-undangnya adalah undang-undang KPK. Undang-undang KPK Pasal 6, bukan undang yang lain. bukan. Oke, saya baca Ali di halaman 50 putusan MK nomor 31 PU garis 10 Umawi tahun 2012. Ini bercerita tentang pertimbangan majelis MK itu bercerita tentang extraordinary, ya, tentang kewenangan KPK. Yang saya tanyakan, dalam lembaga penegak hukum, apakah ada lembaga penegak hukum lain selain KPK yang punya extraordinary itu? Seperti itu. Ya, kalau kita mengacu kepada putusan nomor 31 PU 10 Romawi 2012 tersebut, jelas bahwa keputusan ini, saya katakan kembali, itu berawal dari pengujian pasal 6 tadi untuk perluasan daripada pembuktian kerugian negara yang dilakukan oleh KPK. Nah, tentu tidak ada lembaga lain. Ini jelas keputusan ini untuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi hanya kewenangan untuk KPK ya? Jelas. Hanya perluasan kewenangan untuk KPK. Jelas. Tidak ada untuk lembaga lain seperti kejaksaan misalnya. Ya tidak ada. Kenapa? Yang diuji itu undang-undang KPK, bukan undang-undang kejaksaan. Oke, Ali. Berarti karena yang diuji undang KPK, yaitu kewenangan untuk KPK ya? Ya, oke. Kami lanjutkan Ali. Kalau begitu, apakah berbeda dasar hukum atau legalitas kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan? Ya, kalau bicara legalitas regulasi, tentu lembaga kejaksaan juga diatur oleh undang-undang sendiri. Kemudian KPK juga diatur oleh undang-undang sendiri. Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, sedangkan KPK yang sekarang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu perubahan kedua daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, jelas ya, artinya kewenangan baik itu kejaksaan maupun KPK itu jelas berbeda. Kemudian Ali, berdasarkan perbedaan dasar hukum keberadaan kedua lembaga tersebut, berdasarkan legalitasnya itu, lantas apakah bisa kejaksaan menafsirkan dirinya sama dengan KPK atau merasa bagian dari putusan MK tersebut? Ya. Putusan nomor 31 nomor 12 itu. Baik. Ya tentu payung hukumnya berbeda. Kalau payung hukumnya berbeda, ya artinya bahwa putusan yang diajukan itu adalah undang-undang KPK, bukan undang-undang kejaksaan. Ini kan berlakunya arti buat KPK. Nah, tentu legalitas itu, putusan itu berada pada KPK, bukan kepada kejaksaan. Gitu ya? Ya. Jadi kalau begitu, apakah atau bagaimana posisinya kewenangan kejaksaan tinggi Riau yang menyuruh lembaga eksekutor kota Pekanbaru untuk mengaudit Bapeda-Sia itu bagaimana posisinya? Baik, jadi kalau kita bicara proses awal, tentu bersumber dari proses penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Nah, artinya begini, kalau kita lihat bahwa proses penyelidikan memang KPK itu tidak diatur di dalam KUHP, tetapi proses penyelidikan itu juga diatur oleh kejaksaan. Nah, jaksa punya dasar atau payung hukum melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung 039/A/10
garing 2010 bahwa tanggal 29 Oktober 2010, artinya bahwa ketika melakukan penyelidikan tindak pidana tipikor tentu berawal yang jelas adanya dasar laporan masyarakat. Yang kedua adanya audit dari BPKRI. Nah tentu di situ saja dari hulunya, ya kalau saudara katakan tadi, apakah jaksa memiliki kewenangan untuk meminta audit dari inspektorat yang saudara sebutkan itu Kota Pekanbaru tadi, ya itu bahwa Kota Pekanbaru sebetulnya tidak berwenang. Kalau kita bicara inspektorat, tentu turunannya kita lihat bahwa inspektorat itu turunan dari peraturan. Kalau kota ya wali kota, kalau kabupaten jelas itu bupati. Tentu tanggung jawabnya juga berbeda. Kalau kita bicara kota, tentu tanggung jawabnya kepada wali kota melalui sekda. Kemudian juga kabupaten tanggung jawabnya kepada bupati melalui sekda. Nah disinilah bahwa wilayah hukum itu sudah diatur berdasarkan masing-masing wilayah di mana mereka melakukan tugasnya sebagai inspektorat. Nah, saya mau realkan ini. Jadi penunjukan oleh Kejati, Kejaksaan, penyidik terhadap inspektorat itu, yang mana inspektorat Kota Pekanbaru diminta untuk mengaudit di wilayah lain, di wilayah kedua kewenangan itu. Secara hukum bagaimana itu posisi? Ya, kalau artinya meminta audit, silakan saja, tetapi dalam arti bahwa hasil audit itu apakah sebagai jadi alat bukti, artinya bahwa itu tidak sah. Karena dari dulunya produk itu menghasilkan suatu produk yang salah. Nah tentu ya audit yang dilakukan, kalau kita lihat dari logusnya, terdahulu tembusan itu berada di kabupaten lain, ya tentu apakah kabupaten lain berhak untuk melakukan itu? Ya tentu tidak sah. Tidak sah. Ya. Mau dicatat, Panitra. Ya, mungkin agak general ya, ahli dalam wilayah tipikor. Yang saya maksud mungkin dalam undang-undang tindak pidana khusus tipikor. Apa yang masuk dengan kerugian negara? Mau dijelaskan? Ya. Jadi kerugian negara itu baik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewarganegaraan, kemudian juga diatur dalam menghasilkan suatu hitungan yang real, kemudian sudah dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menghitung kerugian negara tersebut. Oke, nah saya tertarik nih keterangan ahli bahwa dalam tipikor itu harus ada dulu kerugian negara yang nyata dan jelas. Maksud kerugian nyata dan jelas ini bagaimana? Mau dijelaskan? Baik, jadi begini. Artinya bukti permulaan. Tentu kalau kita bicara unsur kerugian negara, tentu unsur pertama itu merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kita jelas. Nah, artinya alat bukti pokok itu sudah jelas. Alat bukti pokok itu tentu kerugian negara yang sudah dihitung secara real. Maka bisa dijadikan alat bukti pokok sebagai alat bukti kerugian negara yang sudah ditimbulkan. Karena begini, kalau kita menetapkan seorang menjadi tersangka secara umum,
Kalau saya tahu dalam kuhap itu, siapa yang dikatakan tersangka? Tentu seseorang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga bahwa dia sebagai pelaku tindak pidana. Nah, bukti permulaan itu minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu tentu berpacu atau berdasarkan 184 KUHP. Apakah itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat yang bisa diperoleh dari artinya ketika oleh penyidik. Nah, namun tentu artinya kalau kita bicara tentang kerugian negara, tentu alat bukti pokok itu adalah yang ditimbulkan adalah secara real itu sudah ada hitungan real bahwa alat bukti pokok pertama itu sebagai alat bukti yang sudah dihitung kerugian negara yang sudah ditimbulkan. Saya kasih ilustrasi ya, mengenai kerugian real ini harus ada kerugian negara itu. Saya misalkan sebuah perkara, seorang tersangka sudah ditersangkakan, misalnya saya anggap ya tanggal 22 Desember ditersangkakan ya. Sementara audit kerugian negaranya sudah bulan Januari 2021. Artinya lebih dahulu seorang ini ditersangkakan dalam perkara tipikor ya. Ini kan dalam perkara tipikor kita bicara tadi harus ada kerugian negara. Ini bagaimana nih posisi formalnya menurut ini bagaimana ini? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita kembali ke KUHP pasal 1 angka 14 ada kalimat tersangka. Siapa yang disebut tersangka? Nah, tentu berdasarkan bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu menetapkan seorang tersangka ini minimal 2 alat bukti. Nah, begitu juga menahan seseorang ini. Pasal 1 atau pasal 17 dan juga pasal 17 KUHP ini jelas bahwa menahan seseorang juga minimal 2 alat bukti. Tadi ilustrasinya bahwa si A artinya ditetapkan sebelum perbuatan dilakukan, begitu. Nah, artinya sudah ditetapkan dia tersangka, lalu kemudian baru dicari alat bukti permulaannya. Ya tentu prosedur itu ya secara KUHP ataupun aturan lain sudah cacat hukum dalam menetapkan seorang jadi tersangka. Jelas penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti yang sah. Dalam tipikor yang sah itu salah satunya kerugian negara. Kerugian negara sebagai alat bukti pokok. Cukup, silakan. Tadi ahli menyatakan bahwa unsur kerugian negara harus lebih dahulu ditentukan. Pertanyaan saya pada ahli adalah apakah unsur kerugian negara itu unsur yang mendominasi? Ya jelas. Artinya jelas di situ unsur pertama itu kalau kita lihat setiap orang atau korporasi melawan hukum. Artinya membutuhkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Nah, kata dapat jelas kita lihat bahwa delik ini bukan lagi delik formil, tetapi delik material. Berdasarkan putusan MK nomor 25 garing PPU 14 Februari 2016. Artinya bukti yang nyata, artinya real, artinya sudah ada bahwa kenapa saya katakan itu delik material? Ya jelas putusan MK mengatakan bukan lagi delik formil. Artinya sudah ada hitungan yang nyata, bukan potensial loss, tapi ya sudah ada yang nyata. Nah, disitulah bahwa kerugian negara yang nyata itu sudah dihitung sebagai alat bukti yang pokok untuk menetapkan seorang tersangka dalam tindak pidana korupsi. Saya dapat membacanya bahwa kerugian negara itu adalah unsur yang dominan. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kerugian negara itu saya mengumpamakannya 10 rupiah hasil daripada penelitian seorang jaksa, kumulatif kerugian negara itu 10 rupiah yang terdiri dari 3 komponen A, komponen B, komponen C. Komponen A ini mayoritas menimbulkan kerugian negara sekitar 50 sampai 60%. Ternyata di dalam penelusuran unsur yang dominan A itu ternyata bukanlah uang negara, tapi adalah uang pribadi-pribadi. Sedangkan itu adalah jumlah terbesar dari jumlah keuangan negara.
apakah ini mengakibatkan kepada dakwaan obskur legal? Ya, jelas di situ unsurnya dapat merugikan keuangan negara. Nah, artinya yang dirugikan itu adalah uang negara. Yang dirugikan adalah keuangan negara. Nah, tentu kalau tadi ilustrasinya bukan dominannya keuangan negara, ya tentu secara material bahwa surat dakwaan itu tidak terpenuhi. Kenapa? Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan itu secara material harus jelas diuraikan dalam surat dakwaan. Nah, kalau ilustrasi seperti itu bukan keuangan negara yang dirugikan, ya jelas bahwa surat dakwaan itu obskur. Baik, sebagaimana diketahui ya, bahwa tipikor itu tidak dari tunggal. Ya. Artinya dia tidak berdiri sendiri, dia memerlukan kerjasama orang lain dan pihak lain. Makanya selalu ada kaitan dengan pasal 55. Ini peranan orang yang membantu dalam rangka konstruksi hukum pasal 55. Ya. Seandainya orang yang membantu itu lebih besar kontribusinya daripada orang yang menentukan, bagaimana pendapat ahli? Dan siapa yang bertanggung jawab lebih besar? Baik. Jadi begini, kalau kita bicara pasal 55 atau sering disebut dengan domain atau pidana, bahwa dua hal yang harus terpenuhi, bahwa masing-masing peserta artinya memiliki kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Kemudian kehendak ini, artinya peserta ini, tujuannya, artinya bahwa tujuan dari kehendak yang sama ini harus tercapai untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau kita bicara artinya dalam kehendak ini, jelas bahwa kehendak yang sama yang dilakukan oleh kedua peserta ini. Artinya mereka tujuan, kesengajaan, maksud mencapai suatu perbuatan pidana itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, di situ kehendak yang bersama tadi. Nah, bagaimana artinya dominan itu pada orang lain? Ya, kita lihat peranan daripada orang tersebut. Apakah dalam proses dia membantu pasal 56? Nah, tentu kita lihat juga peranan ketika tujuan maksud daripada orang tersebut. Tujuan dari membantu perbuatan pidana tersebut. Nah, di situ. Baik. Jadi itu masalah kaitan dengan pasal 55 ini. Ya. Saya juga dapat melihat dan meminta pendapat saya lagi tentang progression handling dari pasal 63 perbuatan yang berlanjut. Ya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi, bahwa ternyata kerugian negara itu dinominasi bukan oleh keuangan negara, tetapi dakwaannya disebutkan sebagai progression handling, perbuatan berlanjut. Apakah itu tidak keliru? Ya. Ya, artinya perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam buku ke-1 pasal 64. Kalau kita lihat perbuatan berlanjut, ya artinya perbuatan yang sejenis, artinya dilakukan itu berulang. Nah, tentu kalau dalam satu rangkaian jenis perbuatan itu tidak sejenis atau perbuatan itu tidak menyangkut satu kaitan dengan kaitan yang lain, ya tentu perbuatan atau pasal 64-nya perbuatan berlanjut tidak terpenuhi. Jadi sangat ditekankan perbuatan itu sejenis dan berkelanjutan. Betul. Terima kasih. Ali, kita mundur lagi tadi ke, dan saya mungkin kaitannya ke kerugian negara. Apakah ada perbedaan antara menyatakan kerugian negara atau mendeklarasi kerugian negara dengan menaudit kerugian negara? Ya, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau dia mendeklar atau menyatakan kerugian negara, berarti sudah nyata, pasti jumlahnya yang ditimbulkan ada kerugian yang nyata. Tetapi kalau mengaudit artinya bisa saja artinya memeriksa. Nah, belum tentu bahwa itu ada kerugian negara. Karena tadi yang saudara tanya tadi itu mengaudit, ya tentu memeriksa, menolak atau mengawasi, ya tentu belum mengatakan bahwa itu ada kerugian negara. Tapi kalau menyatakan kerugian negara itu jelas artinya sudah
bukan kerugian negaranya. Oke. Terkait dengan hal demikian, yang demikian kerugian negara itu, bagaimana yang berhak atau yang berkewajiban secara regulasi untuk menyatakan kerugian negara? Ya, kalau kita kembali kepada konstitusi kita di pasal 23 huruf E Undang-Undang 45 bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 di pasal 10 angka ayat 1, lalu kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 secara konstitusional artinya memiliki atau mendeklar ada kerugian negara itu adalah BPKN. Nah, jadi di situ lembaga yang Bapak katakan itu lembaga mana? Ya, itu dasar hukum mengatakan baik itu Undang-Undang 45, Undang-Undang BPK di pasal 10 ayat 1, kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Sudah di situ yang memiliki kewenangan mendeklar dinyatakan ada kerugian negara itu adalah BPKN. Itu masih berlaku semua undang-undang, masih berlaku, termasuk surat edaran Mahkamah Agung. Masih berlaku. Oke, saya lari ke penyertaan tadi. Ditanyakan oleh rekan saya. Saya mohon penjelasan lebih detail. Tadi dalam penyertaan itu harus ada syaratnya adanya kehendak bersama, Ya. semacam meeting of mind, kesamaan pemikiran dalam tindakan dan pikiran. Ya. Jika dalam suatu kasus misalnya seorang menyatakan pernyataan atas sama-sama, akan tetapi dalam penjelasannya, dalam penjabarannya, seseorang ini malah menafsirkan sendiri di luar pikiran yang dikatakan bersama-sama tadi. Apakah itu masih dikatakan bersama-sama? Ya, saya katakan kembali bahwa yang namanya penyertaan itu masing-masing pihak memiliki kehendak yang sama, tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Ya, kalau penafsiran itu perintah salah ataupun artinya maksud dan tujuannya juga salah, ya tidak masuk dalam kategori itu dan lain. Karena bahwa yang memiliki sadar masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan itu, ada kesengajaan masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya bersama-sama. Kalau dia menafsirkan sendiri, bertindak sendiri, apakah itu tanggung jawab sendiri atau dari apa yang dia tafsirkan? Ya, tentu tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Ya. Cukup sebentar ya. Saya ingin mengelaborasi pendapat materi. Kalau saya misalkan nilai itu 3 orang, Nah, 3 orang, ya. sedangkan mainnya yang pokoknya 1 orang, sehingga berempat. Apakah orang yang berani sama berat kontribusinya untuk melakukan delegasi atau berbeda-beda? Satu. Yang kedua pertanyaannya, kalau eksekutor artinya orang ini berada di first line, garis terdepan, dia yang melakukan eksekusi tanpa setahu orang yang merencanakan atau orang memerintahkan, bagaimana beban penghukumannya? Ya. Jadi masing-masing peserta atau masing-masing pelaku tentu memiliki hukuman yang berbeda kalau berdasarkan peranan masing-masing. Nah, bagaimana dengan koldadernya? Ya, tentu eksekutornya yang memiliki artinya peranan yang cukup besar di situ. Nah, bagaimana dengan peserta yang lain? Tentu berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Baik. Kesimpulannya saya tarik dari keterangan ahli itu adalah para dynamic ini harus juga menjadi tersangka, harus bertanggung jawab. Ya, kalau dia lakukan bersama-sama ya harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sebab peristiwa itu tidak mungkin terjadi tanpa person-person yang dynamic tadi. Betul. Sebab peristiwa itu tidak mungkin terjadi sebagai full gazetteran ini tanpa peranan orang yang bertiga. Ya. Kalau begitu mereka harus dijadikan tersangka. Ya jelas di situ. Karena ada peranan masing-masing. Oke. Kalau seandainya saya seorang jaksa, saya tidak mentersangkakan orang itu, tegakkah azas keadilan di sana? Ya, kalau kita bicara keadilan ya tentu tidak tegak. Tentu ya siapa yang berbuat ya bertanggung jawab masing-masing. Ya, satu aja dulu. Ini kembali menanyakan mengenai kewenangan dari negara ya, untuk kasus seperti
selalu perintah jalan ya, pada ASN untuk melakukan perjalanan dinas. Nah, pada saat memberikan surat perintah jalan tersebut, ya, negara tidak membekali apa-apa, dengan kata tidak memberikan uang yang pantas atau bahkan sama sekali tidak memberikan apa-apa pada ASN untuk melakukan perjalanan. Nah, itu sepanjang pengetahuan ahli itu memang sudah diatur dalam suatu undang-undang atau itu dalam perda, apakah ahli pernah menemukannya? Ya, itu begini. Kalau saya lihat di dalam praktek, ya saya juga membolehkan itu. Artinya itu sebuah kebijakan. Aturan itu tidak ada. Kalau selama ini, artinya kadang-kadang kita memberangkat dan itu belum cair, tapi undangan sudah ada. Nah, tentu saya memakai uang saya sendiri. Setelah saya pulang, baru saya serahkan bukti keberangkatan saya tadi. Nah, itu artinya bahwa itu sebuah kebijakan masing-masing instansi yang dimana dia berada. Apakah itu pemerintah ya, memerlukan persetujuan dulu dari ASN-nya untuk melaksanakan kebijakan itu? Ya, artinya bahwa kebijakan itu ya sudah disampaikan secara lisan bahwa misalnya dana tidak ada. Nah, tentu keberangkatan itu membutuhkan dana. Silakan memakai dana masing-masing kalau untuk berangkat kan begitu. Karena sumber yang mau diambil dana itu tidak ada. Dan itu sebuah kebijakan, tidak ada aturannya menurut saya itu selama ini. Tidak. Nah, kalau sebaliknya, ya, ketika ASN itu berpartisipasi, ya, salah satunya tentu dia mengeluarkan uangnya dulu, ya, kemudian ASN tersebut kemudian katakanlah mengiurkan uangnya ketika dia sudah mendapatkan pembayaran hasil kerjanya, bukan hasil kerjanya, penggantian uangnya, ya. Apakah itu juga ada aturan yang tertentu? Ya, itu sebuah kebiasaan saja. Kebiasaan. Ya, jadi tidak pernah ada aturan itu. Tidak pernah ada aturan. Tidak. Nah, kalau dari segi norma hukum ya kita bicara, peristiwa-peristiwa hukum ini terjadi, ya, berulang-ulang, ya. Kemudian apabila tidak ada pengaturannya, ya, dalam undang-undang dan yang lainnya, kita mengacunya kemana ini? Ya, hukum kebiasaan lagi, artinya seperti itu. Hukum kebiasaan. Iya. Nah, tentu artinya bahwa kenapa ya itu sudah kebiasaan yang selama ini berulang-ulang dilakukan. Tentu aturan mana yang harus kita acu? Karena aturan seperti itu tidak ada pengaturan, hanya sebuah kebijakan saja. Kebijakan saja. Baik, terima kasih. Izin kedua. Ahli, kan ahli tampil sering dengan keterangan di sidang pidana, terutama berkaitan dengan masalah kerugian negara. Sepanjang ahli tahu, yang dipedomani orang untuk menentukan kerugian negara itu hasil dari BPK atau auditor lain? Iya, hasil BPK. BPK. Ya. Kenapa ahli bicara seperti itu? Karena jelas tadi saya sudah sampaikan dengan tadi bahwa apa dasar hukumnya? Karena yang mendeklar bahwa ada kerugian negara itu ya jelas BPK RI. Dasar hukumnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung 2016 Nomor 4 Tahun 2016 jelas di situ. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 itu. Lalu di situ bahwa BPK RI diberikan kewenangan. Artinya secara konstitusional yang memiliki mendeklar ada kerugian negara itu jelas BPK RI. Baik. Kalau dalam kenyataannya ada dua produk yang menyatakan kerugian negara, satu menyatakan kerugian negara, satu menyatakan clear and clean, sehingga diiringi pula dengan WTP. Apakah pernyataan ini yang lembaga yang satu lagi ini bisa dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum? Ya artinya maka kita lihat lembaganya mana dulu kan begitu. Yang saya maksud lembaga di luar BPK. Iya. Ya kalau di luar BPK berarti kan tidak punya kewenangan secara hukum. Silakan saudara. Terima kasih Pak Syahid kepada saudara ahli. Kami mau tadi saudara katakan bahwa Permendagri 1 tahun 2012 itu merupakan perluasan kewenangan MK ya. Nah, Ya. Saya tanyakan itu saudara ahli bisa tahu itu perluasan apa diatur secara tegas itu gimana? baik. Itu pendapat saudara itu atau bagaimana? Jadi begini,
Saya tidak berani arti menyampaikan itu kalau tidak punya dasar hukum. Saya sampaikan bahwa putusan MK nomor 31 garing PPK 10 Romawi 2012 tanggal 23 Oktober 2012 itu adalah berawal dari diujinya pasal 6 Undang-Undang KPK Undang-Undang nomor 30 tahun 2012. Nah, jelas artinya Undang-Undang pasal 6 itu berada di mana? Berarti berada pada Undang-Undang KPK. Itu diuji. Sehingga Maksud saya itu begini, Saudara Ali. Baik. Maksud saya begini, Saudara Ali. Itu ada diatur secara tegas tidak disebutkan. Ada aturan yang mengatakan bahwa pasal 31 putusan MK 31 itu merupakan perluasan kewenangan KPK. Ada tidak disebut? ya di dalam putusan pertimbangan itu ada jelas dikatakan bahwa itu perluasan daripada kewenangan BPK untuk menghitung kerugian negara. Bahwa BPK selain berkoordinasi dengan BPKP dan juga BPK juga bisa melakukan koordinasi dengan instansi lain. Jelas di situ. Ada sebutkan begitu. Di dalam putusan itu jelas di situ. Di mana disebutkan ada dalam putusan seperti itu? Di dalam pertimbangan terakhir pasal 56 halaman 56. Oke, baik. Kalau saudara-saudara yang seperti itu. Tadi kami lanjutkan. Tadi saudara mengatakan tadi bahwa BPK yang mendeklar bahwa hanya BPK yang bisa menghitung kerugian keuangan negara. Baru saudara sampaikan BPK. Tapi saudara sampaikan lagi bahwa putusan MK ini perluasan. Iya. Berarti perluasan berarti tidak hanya BPK saja. Saya katakan kembali bahwa putusan itu untuk KPK. Nah, artinya KPK boleh melakukan koordinasi dengan BPK maupun BPKB maupun BPK maupun instansi lain. Jelas di situ KPK. Nah, artinya KPK diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk berkonsultasi dengan instansi lain. Apakah itu dengan Inspektor Jenderal meminta bahan ataupun menghadirkan ahli untuk menghitung itu. Tetapi dalam hal bukan mengklaim ada kerugian negara, tetapi untuk membantu dalam mengaudit kerugian negara. Jadi apa bedanya kalau melakukan perhitungan kerugian keuangan negara? Bukan kalau saudara katakan tidak menghitung kerugian negara. Ya artinya ketika kita mengaudit silakan mengaudit. Maka saya tadi pertanyaan terakhir tadi, apakah beda menyatakan atau mengklaim atau mengaudit? Itu kan suatu hal yang berbeda. Mengaudit belum tentu mengklaim ada kerugian negara. Tetapi mengklaim jelas menyatakan itu ada kerugian negara yang sudah ditemukan secara nyata. Berarti kalau untuk ada menentukan kerugian keuangan negara harus ke BPK gitu. KPK kalau KPK ke Inspektorat atau ke BPKP? Ya artinya begini. Nah, kalau saya tanyakan gitu, saya tanyakan artinya gitu ya. Ya. Saya tanyakan jadi kalau begitu bagaimana? Ya artinya bahwa penyidik boleh saja meminta audit kepada inspektorat, Ya. kepada instansi lain. Bukannya BPK tidak mendeklar. Boleh, kan begitu. Audit boleh silakan. Tetapi bahwa inspektorat tidak boleh mendeklarasikan kerugian negara. Itu boleh memeriksa silakan. Diberikan kewenangan kok. Ada tidak yang menyebutkan bahwa inspektorat tidak boleh? Ada. Ketentuan yang menyebutkan bahwa inspektorat tidak boleh. Tidak ada. Saya katakan kembali bahwa inspektorat boleh mengaudit, tetapi inspektorat tidak boleh mendeklarasikan itu ada kerugian negara. Oke, kemudian saya tanyakan lagi, ya. Saudara tadi mengatakan apa? Bukan. Saya mau tanya ini. Dari segi pengertian, berbeda tidak di pengertian penyidikan? Ya, yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berbeda dari segi pengertian penyidikan. Saya tanya kepada ahli. Ya, kalau bicara pendidikan tetap mengacu kepada Tuhan. Kan begitu. Ya. Di pasal 1 angka 2. Apa itu dikatakan penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik. Kan begitu. Untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti sehingga berbuat terang perkara itu untuk menetapkan tersangka. Oke, berarti sama ya. Sama ya, begitu ya. Ya. Kemudian satu lagi, undang-undang yang dipakai, undang-undang tindak pidana korupsi yang dipakai oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berbeda. Apakah itu sama? Ya kalau undang-undang secara material, ya tetap undang-undang tindak pidana korupsi. Sama ya. Kalau formilnya, Saya tanya sama ya. Sama ya. Saya tanya Ya, sama. Sama. Oke. Terus saya lanjutkan tadi. Saudara sebagai seorang ahli hukum pidana, ya kan? Tadi saudara mengatakan saya mengulas
dari dasar hukum, bahwa dihukum orang berdasarkan peranan kalau di dalam ini, ya. Itu menurut pendapat saudara tadi menyampaikan itu ya, dihukum orang itu berarti bisa berbeda ya. Jelas Ya. Berarti saudara tidak membaca pasal 55 itu secara keseluruhan. Padahal pasal 55 itu menyebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan. Artinya orang yang tidak melakukan, orang yang melihat dihukum sebagai orang yang melakukan. Artinya apa? Sama. Bagaimana ya saudara ini sebagai seorang ahli bisa mengatakan seperti itu? Jadi begini, saudara juga membaca juga tidak sampai habis. Kan begitu. Coba kalau saudara lakukan sampai habis, kita tidak butuh seperti itu. Pasal 55 ayat 1 ke 1. Mereka yang melakukan, turut melakukan, atau membantu melakukan. Nah tentu peranannya juga berbeda-beda. Intellectual data berbeda dong. Dia pelaku utamanya. Maka pertanyaan saya, apakah peserta tindak pidana atau pelaku tindak pidana itu juga akan dilihat peranannya masing-masing? Tentu dari hal pembuktian tadi. Begitu dalam hal pernyataan. Pendapat saudara karena saudara dihadirkan sini sebagai ahli itu diminta pendapat saudara. Barangkali akan dilakukan berkata. Oke, saudara saksi. Ahli. Sudah ahli. Senang saya. Semangat. Suara lambang menjelaskan sebagai ahli. Bagus. Sekarang saya kasih contoh kasus. Ya. Saya yang sebagai orang yang belum melakukan. Kamu pergi begini. Sayapnya si B betul pergi melakukan, menyiapkan semua sarananya, semuanya dia siapkan. Ya. Seperti pagi kalau langsung bilang kalau di sini nggak apa-apa, bisa lah apa ya. Terus dia menyiapkan waktu dia merencanakan semua ini. Pokoknya si A ini nggak tahu lah, pelaku utama ini tidak tahu. Ini terkait dengan intellectual data. Ya. Sekarang intellectual data yang mana sebenarnya? Ia menyuruh. Nah, sekarang yang menyuruh itu saya kan? Iya. Oke. Sekarang pertanyaan saya lagi selanjutnya. Saudara sebagai ahli, apakah saudara dulu sebagai ahli di sini sudah membaca surat Al-Qur'an sebelum jadi ahli di sini? Ya, jadi begini. Nah, saya tanya dulu, langsung jawab aja Pak. Ahli bisa jawab sekarang. Ya, saudara sudah membaca dakwaan kami secara lengkap atau belum sebelum Anda di sini? Saya katakan kembali. Nah, jawab dulu Pak. Bapak jawab dulu. Kan saya mau jawab ini. Iya. Saya menjawab Bapak dengan waktu. Ya, oke. Iya. Pertanyaan Bapak sudah membaca atau belum? Ya, saya sudah membaca. Ya, Saudara tahu nggak ada pasal berapa apa saja pasalnya yang kami dapatkan? baik. Jadi dalam pendakwaan Sekarang begini, apakah undang-undang tipikor mau dipakai apa tidak itu terserah. Oh siap. Dilakukan ya tidak harus juga saudara yang mengikuti itu kan terserah masing-masing. Dalam dakwaan itu nggak terikat juga. Siap begini. Jadi tanya aja pendapatnya dengan pasal apa yang digawakan bukan untuk kasus ini. Silakan lanjutkan. Oke. Di undang-undang tipikor itu apakah memang harus ada kerugian negara ya? Harus sampai orang itu. tetap undang-undang tipikor berarti kan umum. Dilihat dulu pasal berapa. Kan banyak pasalnya. Tentu ada kerugian negara, ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kan begitu. Perbuatan curang, gratifikasi, kan berbeda unsurnya. Nah pertanyaannya apakah dalam tipikor ada kerugian negara? Ya belum tentu semua pasal itu untuk mengukur kerugian negara. Hanya pasal 2 dan pasal 3. Iya jelas. Banyak baca semua. Ya. Saudara ahli, baik. Mau tanya ke Pak Menteri. Nanya mengenai segi pemotongan APBD. Tadi pada ketemuannya bertanya dari segi pemotongan APBD itu. Tadi kita menanyakan, maksudnya begini, uang negara yang dikeluarkan 10 misalnya Pak Ali, ya 10. Kemudian dari 10 itu dibayarkan 5 untuk pembelian barang. Nah kemudian untuk menyesuaikan yang 10 ini dibuatlah bon kosong. Ini fakta menurut kami. Nah dibuatlah bon kosong
menjadi 10 supaya cocok dengan uang yang dikeluarkan tadi. Faktanya dibayarkan cuma 5. Sisa itu sisa 5 yang pembayarannya ini. Nah, dari 5 ini ya diambillah uang 5 ini digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian digunakan untuk kepentingan kantor. Menurut ahli itu perbuatan korupsi atau tidak? Ya korupsi ya. Oke. Kemudian satu lagi, ada aturan yang mengatur tentang makan dan minum, yang harus mengatur bahwa pemberian makan dan minum itu harus langsung ke rekening yang bersangkutan, si penerima maksudnya. Dalam faktanya, makan dan minum itu dibentuk dalam bentuk barang, makan dan minum, makanan yang ada, ya, itu diberikan langsung. Sementara aturan mengatur langsung ke rekening. Itu bagaimana menurut ahli? Ya seharusnya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Oke, 2. Yang ketiga, saudara kan tadi mengatakan saudara seorang pegawai negeri yang juga pernah barangkali melakukan perjalanan dinas, ya. Kalau perjalanan dinas saudara dipotong, bagaimana tanggapan saudara ini? Ini terkait dengan apa nih? Dengan keahlian saudara nih ya? Kan ada 2 perjalanan dinas, misalnya apakah dipotong saat uang itu sudah saya terima? Ya. Kan begitu? Ya. Apakah sebelum saya terima? Sebelum diterima? Ya, kalau sebelum diterima itu memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sudah dipotong artinya sudah saya terima, tentu hukumnya privat. Hukum saya menyerahkan. Hukumnya privat. Ya. Antara apa namanya sebenarnya ya relaan lah ya. Iya. Relaan ya. Tapi kalau dipotong dulu baru dipotong dulu kemudian tapi ditempel sesuai dengan yang ditunda perjalanan dinas kita itu tidak boleh ya. Terima kasih. Cukup. Ada lagi? Masih ada yang bertanyakan? Saya mau tanya yang mulia Ya. terkait dengan tanggapan JPU. Kemarin juga sama yang disampaikan oleh ahli dari Inspektorat yang menggunakan bahasa Kepmen 110 yang mulia izin mengingatkan kembali mereview kembali yang mulia. Sementara seharusnya kita mengacu kepada Permendagri kan gitu ya. Ya, saya tanya sama ahli. Tentu berbeda. Saya contohkan lagi untuk kasus misalnya Kepmen menyatakan bahwa dapat itu belum tentu dia harus itu. Di Permendagri itu bisa diberikan langsung. Ini berbeda statusnya. Saya katakan lagi kalau memang menggunakan alat itu, bagaimana saya yang di penjara? Saya tiap hari makan apakah saya tanda tangan untuk sekali saya makan? Tidak pernah ada, Pak. Saya kira itu. Tolong bedakan antara Kepmen dengan Permendagri yang kita gunakan itu jauh berbeda. Silakan. Pertanyaan kita, apakah itu kita pakai acuannya adalah acuan Kepmen keuangan yang memang sebagai payung besarnya, tapi kenyataannya yang kita pakai adalah Permendagri sehari-hari. Tentunya kita pakai yang mana? Ya artinya hierarki perundang-undangan jelas yang lebih tinggi. Permendagri tidak dipakai. Ya artinya yang lebih tinggi. Nah, tentu kan seperti itu. Nah artinya bahwa undang-undang tidak boleh artinya melanggar pada undang-undang yang lebih tinggi. Ya, tapi kan di Kementerian Dalam Negeri semua kabupaten kota termasuk provinsi menggunakan Permendagri. Katakanlah ketika kita akan mengelola pengelolaan duit untuk tahun berikutnya, Permendagri-nya sudah keluar aturan-aturannya. Saya contoh, saya ahli terkait dengan perjalanan dinas. Peraturan tentang penggunaan perjalanan dinas harus mengacu kepada Yang saudara pertanyakan apa? Kan tadi jelaskan. ya, maksud saya ya. Ya, maksudnya kita pakai kan Kemendagri kan, karena itu yang dipakai. Iya dipakai. Kalau Kemendagri berarti putusan menteri. Ya, itu yang kita pakai. Lembaga negara. Apalagi yang ditanyakan? Itu saja cukup, karena nanti berbeda yang disampaikan terkait dengan uang-uang makan itu. Tadi ada tanggapan saudara ahli ya? Sama ahli tidak saya menanggapi yang pernyataan tentang itu. Terima kasih yang terakhir.
Senin ya. Senin besok. Kalau hari Kamis Tapi kami ada sidang ini jadwal sidang yang lain. Karena kebetulan kemarin kita Senin kemarin kami ada acara dinas, makanya kami pakai hari ini. Karena ini sebenarnya jadwal sidang yang lain. kalau hari Senin kan kita mengedukasi. Sudah jadwalkan di Senin. Ya maksud saya, kalau majelis menyampaikan hari Senin, kan waktunya tinggal 3 hari lagi. Iya. Nah, mestinya bagaimana kalau Senin lagi? Kalau waktunya sama sekali. Karena majelis kita menawarkan kepada ahli itu karena bisa mepet kayak gitu. Kemarin kan kami sudah jadwalkan, kami kan dari tahu bahwa hari Kamis ini kata kami akan dijadikan Kamis karena kami Senin kemarin adalah acara pembinaan. Ya, tentang hari demikian. Lagi ke hari Senin kita. Ya tentang bahwa kami kita sidang mengakhiri itu kita sudah laksanakan. Tapi yang akan kita coba itu kan sidang yang akan datang. Ada 2 pilihan. Hari Senin berarti 3 hari lagi. Hari Kamis 1 minggu lagi. Karena ahli kita. Karena kalau Kamis nanti saudara sidang sampai malam. Karena kami depan itu 2 para psikologi yang dari KPK. Saya juga sidang tipikor juga. Kamis. Ada 2 psikologi dari KPK yang kemudian Juga ada jadwal untuk yang lain. Jadi ternyata ya, ini lah kemenangan kita. Nanti tuntutan ganti publik mau seminggu agak 1 bulan. Saya mohon maaf majelis, yang saya sampaikan tadi karena kita kan ahli. Ahli Iya. kan tidak sidang 1 bulan. Iya, tapi kan Jadi kalau tadi ketua majelis menyampaikan mau tidak dalam, kita kan cuma 1 saja. ahlinya. Satu ya. Jadi kalau mau dihadirkan lepas dulu kami setuju, lepas asal juga kami hari Kamis itu Pak, hari Kamis itu kami sidang perkara ada tipikor 2 ya. pledoi pembelaan pembacaannya tidak tahu yang berapa lama nanti, kemudian pembacaan dakwaan berapa lama pulang dibacakan. Nah, itu Ya saya takutnya berjanji sama majelis dan bisa saya temui karena ahli ini kan tidak bisa secepat itu. Jadi mohon pengertian majelis. Ya. Tapi kalau majelis memutuskan seperti itu, nanti kalau ahlinya gagal datang kami dipersalahkan susah juga. ya, makanya kita memberi waktu itu supaya pasti hadirnya jangan kita undur hari itu, tapi saudara tidak menghadirkan, dia kan membuang waktu. Selama dalam catatan kami belum pernah kami mengingkari janji. Kalau hari Kamis itu malam saya bersedia juga. Katanya kemarin saksi hari 3 hari ini. Guys. Yang meringankan. Ya. Ternyata 2. Nah, udahlah kita kasihlah waktu lagi Senin. Kan kita juga komitmen Senin tidak kita alih ke kami nanti balik lagi ke Senin. Nah, inilah komitmen kita. Tak bisa Senin kemarin jadi Kamis, balik lagi nanti ke Senin. Nah, sekarang siapa yang tak menepati, Pak? Mohon maaf Bang, saya menyampaikan 3 ahli. Memang 3 ahli 2 sudah tetapi Iya. Jumat bisa nggak? Jumat insya Allah. Bisa Jumat. Jumat minggu depan ya. Ya, Nah insya Allah bisa Jumat. Bisa. bisa. Kalau kami nggak bisa. Mak saya ini juga kami reform dan Jumat itu kami dalam posisi ada pembicaraan juga dan ada Kami juga Pak ini banyak ini. Banyak ini. Cukup 2 orang aja. Dua orang aja. Hanya di PH 2 dan saya 2 cukup lah saya. Satu pun. Enggak itu kita Ya. Saya kita cepat ini. Banyak sih banyak sama. Hari Jumat sama-sama kasih rekom. Jumat jam berapa? Hari Jumat berarti tanggal 20. Jangan kalau siang Jumat. Siang Jumat Tanggal 25 ya. Tapi Jumat.
untuk pagi. Hari Jumat tanggal 25 ya, jam 9 paling lambat jam 9.30 sudah harus kita mulai. Berapa kan? 9.30. Ya, karena siangnya ada toko lagi. Baik yang mulia. Itu ya. Terima kasih.